Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan memaparkan laporan orientasi P3K angkatan 25 dengan tema upaya meningkatkan remaja relevansi pembelajaran dalam menghadapi tantangan dunia nyata untuk mendorong motivasi belajar siswa SMK Negeri lima Gorontalo melalui pendekatan kontekstual. Adapun biodata diri saya, nama Febrianto Abdullah SPD, NIP 19812012 Unit kerja SMK Negeri 5 Gorontalo, NDH 25. Adapun yang melatar belakangi, yakni pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi yang berkualitas, mampu menghadapi tantangan zaman yang terus berkembang. Di SMK Negeri 5 Gorontalo, penulis menyadari bahwa relevansi pembelajaran dengan tantangan dunia nyata sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan seperti kurangnya perhatian terhadap kebutuhan belajar individu siswa dan rendahnya kesadaran akan etika dalam digital. Berangkat dari permasalahan di atas, di sini penulis memiliki gagasan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan upaya meningkatkan relevansi pembelajaran melalui pendekatan kontekstual, dan pendekatan ini diharapkan dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi dan tantangan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Laporan ini juga merupakan bagian dari komitmen kami sebagai ASN untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak demi mewujudkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas di SMK Negeri 5 Gorontalo. Kemudian maksud dan tujuan. Pada maksud dan tujuan ini ada 2 poin. Dimaksud ada 2 poin, yakni pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kemudian yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Dan adapun tujuannya ada 2 poin juga, yakni mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian di poin B, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Adapun waktu dan tempat, kegiatan orientasi P3K angkatan 25 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Gorontalo dimulai dari tanggal 19 November 2024 sampai dengan 22 November 2024. Adapun kegiatan rencana penerapan nilai-nilai berakhlak ini akan dilaksanakan mulai bulan November tahun 2024 hingga Desember 2025 bertempat di Satuan Pendidikan SMK Negeri 5 Gorontalo. Visi dan misi pemerintah Provinsi Gorontalo. Visi terwujudnya masyarakat Gorontalo yang unggul dan maju dan sejahtera, yang melahirkan misi, yakni yang pertama mewujudkan pengelolaan pariwisata dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, menjamin ketersediaan infrastruktur daerah, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan adil, kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir terciptanya pemerintahan yang baik dan lebih melayani. Adapun visi dan misi di SMK Negeri 5 Gorontalo, yakni visinya adalah menjadi sekolah yang unggul yang mencetak pelajar Pancasila dan berwawasan global.
yang melahirkan misi, yakni yang pertama membangun karakter pelajar yang kuat berlandaskan nilai-nilai Pancasila, semangat gotong royong dan cinta tanah air. Yang selanjutnya menyediakan lingkungan belajar yang kondusif dan terpadu bagi dalam maupun di luar kelas untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik siswa. Selanjutnya, menyelenggarakan pembelajaran inovatif dan berbasis teknologi guna mempersiapkan siswa dalam menghadapi tuntutan zaman yang terus berkembang. Selanjutnya, meningkatkan kualitas pengajaran dengan mendukung guru dan tenaga pendidikan dalam pengembangan profesionalisme dan kompetisi. Selanjutnya, menumbuhkan kepedulian siswa terhadap lingkungan dan berkelanjutan melalui program penghijauan, pengolahan sampah, dan kegiatan sosial. Kemudian di dalamnya ada partisipasi aktif siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler, mencakup olahraga, seni, dan kegiatan sosial guna untuk mengembangkan minat dan bakat siswa serta keterampilan. Selanjutnya, membangun kemitraan yang kuat dengan lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemerintah daerah guna mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara bersama-sama. Selanjutnya, mengembangkan sikap inklusif dan menghormati keragaman budaya serta mengapresiasi kekayaan etnis di lingkungan sekolah. Selanjutnya, meningkatkan penilaian dan evaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah meningkatkan keterlibatan orang tua dalam mendukung pendidikan anak melalui komunikasi yang aktif dan kolaborasi yang baik antara sekolah dan keluarga. Itu adalah beberapa yang disampaikan baik secara visi dan misi. Kemudian kita masuk di rencana kerja P3K. Apa saja yang ada di dalam rencana kerja P3K? Marilah kita simak sama-sama. Pada 4.1, rencana kerja tahunan. 4.1, rencana kerja tahunan, unit kerja SMK Negeri 5 Gorontalo, identifikasi isu kurangnya perhatian guru terhadap kebutuhan belajar individu siswa di SMK Negeri 5 Gorontalo. Rendahnya kesadaran tentang pentingnya etika digital menyebabkan perilaku negatif di dunia maya khususnya di kalangan pelajar SMK Negeri 5 Gorontalo. Kemudian kurangnya pemahaman moral mengakibatkan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan sosial yang cepat di kalangan pelajar SMK Negeri 5 Gorontalo. Kemudian kurangnya merasakan relevansi pembelajaran yang dengan tantangan dunia nyata yang berdampak pada motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Gorontalo. Isu ini diangkat yakni kurang merasakan relevansi pembelajaran dengan tantangan dunia nyata yang berdampak pada motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Gorontalo. Adapun gagasan kreatif atau isu yang diangkat upaya meningkatkan remaja relevansi pembelajaran dalam menghadapi tantangan dunia nyata untuk mendorong motivasi belajar siswa di SMK Negeri 5 Gorontalo melalui pendekatan kontekstual. Pada kegiatan-kegiatan penjabaran gagasan kreatif untuk penyelesaian isu, yakni kegiatan pertama yakni workshop peningkatan relevansi pembelajaran dengan tahapan ini ada 3, yakni yang pertama mengidentifikasi masalah, mengadakan diskusi dengan kepala sekolah, guru, siswa untuk mengidentifikasi area pembelajaran yang kurang relevan dengan tantangan dunia nyata. Di poin 1 ini, outputnya adalah teridentifikasinya daftar masalah oleh guru dan siswa terkait kurangnya relevansi pembelajaran.
dan penerapan nilai-nilai berakhlak, yakni berorientasi layanan mengutamakan kebutuhan siswa dan guru dalam proses identifikasi, akuntabel, menyusun catatan dan dokumentasi dari hasil diskusi untuk transparansi. Di poin 2, pada tahapan di poin 2 adalah pengembangan materi bersama guru-guru, merancang materi pembelajaran yang mengintegritas kasus nyata proyek dan simulasi yang relevan. Pada outputnya adalah tersusunnya rencana dengan materi pembelajaran baru yang mencakup kasus nyata dan proyek relevan yang akan diimplementasikan. Adapun kolaborasinya yakni melibatkan guru dan siswa dalam mengembangkan materi, memastikan perspektif diakomodasi. Kompetennya adalah menggunakan keahlian guru untuk merancang materi yang sesuai dengan standar pendidikan. Pada tahapan di poin 3, uji coba dan evaluasi melaksanakan workshop di kelas diikuti dengan evaluasi dari siswa dan guru untuk mendapatkan masukan dan melakukan perbaikan. Outputnya adalah tersusunnya laporan evaluasi yang mencakup umpan balik dari siswa dan guru mengenai efektivitas materi yang baru diuji dan penerapan nilai berakhlak, yakni pada harmonis mendorong umpan balik yang konstruktif antara siswa dan guru untuk menciptakan suasana yang positif, dan adaptifnya adalah menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. Jadwal pelaksanaannya ini bulan November 2024. Pada kegiatan pertama yakni workshop peningkatan relevansi pembelajaran, kita masuk di kegiatan program kolaborasi dengan dunia usaha. Pada dunia usaha ini di poin yang pertama membangun kemitraan, mengidentifikasi dan menjalin kerjasama dengan organisasi, komunitas atau perusahaan lokal untuk menciptakan program pembelajaran berbasis proyek, yakni outputnya adalah terbangunnya Memorandum of Understanding (MOU) atas perjanjian kerjasama dengan perusahaan atau organisasi lokal. yakni di sini terjadi ada kolaboratif dan loyal, ya, untuk apa namanya tadi, penerapan nilai berakhlak, ya. Bekerja sama dengan usaha untuk organisasi menciptakan sinergi, dan loyalnya adalah menjaga hubungan baik dengan mitra untuk keberlangsungan program. Di poin 2, pada tahapan ini pelaksanaan proyek mengorganisasikan proyek kolaboratif di mana siswa bekerja langsung dengan profesional dari bidang terkait untuk menyelesaikan masalah nyata. Nah, outputnya adalah tersusunnya laporan proyek yang mencakup hasil-hasil kerja siswa dan analisis masalah yang diselesaikan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalamnya adalah berorientasi layanan, mengutamakan proyek, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan siswa, dan kompeten memastikan bahwa proyek dikelola oleh tim yang memiliki keahlian yang relevan. Di poin 3, pada tahapan yang ketiga adalah presentasi hasil, mengadakan presentasi di mana siswa
memaparkan hasil proyek mereka kepada guru dan rekan-rekan untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif. Adapun outputnya adalah terlaksananya pemaparan dan video rekaman presentasi serta tersusunnya dokumen laporan hasil presentasi yang mencakup umpan balik dari audiens. Nah, adapun nilai-nilai berakhlak di dalamnya, akuntabel memastikan bahwa hasil proyek dipresentasikan dengan transparan kepada semua warga sekolah dan terjadilah nilai-nilai harmonis yang menciptakan lingkungan yang mendukung bagi siswa untuk berbagi hasil dan mendapatkan umpan balik. Pada kegiatan yang ketiga, mengembangkan modul pembelajaran kontekstual. Ya, tahapannya adalah yang pertama kita bahas adalah riset dan pengumpulan data. Melakukan survei dan wawancara dengan siswa serta alumni tentang tantangan dunia nyata yang mereka hadapi dan relevansi pembelajaran saat ini. Outputnya adalah tersusunnya laporan hasil survei dan wawancara yang mencerminkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi siswa. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah berorientasi layanan, mengumpulkan data berdasarkan kebutuhan dan tantangan siswa secara langsung, dan nilai-nilai akuntabel, mencatat dan melaporkan hasil riset untuk evaluasi lebih lanjut. Pada tahapan 2, pada tahapan yang nomor 2 yakni desain modul berdasarkan data yang diperoleh, mengembangkan modul pembelajaran yang mencakup studi kasus, tantangan nyata dan aktivitas yang memotivasi siswa untuk berpikir kritis. Dan outputnya adalah dikembangkannya modul pembelajaran yang lengkap dengan materi, aktivitas, dan evaluasi yang relevan dengan dunia nyata. Dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah kompeten, di mana mengembangkan modul sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa itu sendiri. Dan nilai-nilai adaptif, menyusun materi yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Pada poin pada tahapan yang ketiga, implementasi dan tindak lanjut menerapkan modul dalam proses pembelajaran, proses belajar mengajar, dan melakukan tindak lanjut survei untuk menilai dampaknya terhadap motivasi belajar siswa. Outputnya adalah tersusunnya laporan hasil implementasi yang mencakup data survei tentang peningkatan motivasi belajar siswa setelah menggunakan modul dan menerapkannya. Adapun nilai yang terkandung di dalamnya yakni ada loyal dan harmonis. Loyal berkomitmen untuk terus memantau dan mendukung penggunaan modul di kelas. Dan harmonisnya adalah mendorong komunikasi terbuka antara siswa dan guru untuk meningkatkan efektivitas modul itu sendiri. Dan rencana akan dilakukannya jadwal pelaksanaannya di tahun 2025 bulan Januari. Kemudian di rencana kerja langkah jangka menengah, pada tahapan kegiatan tahun pertama tahun 2025, yakni kegiatannya adalah pembelajaran kontekstual yang relevan. Outputnya adalah tersusunnya rencana pembelajaran kontekstual dan laporan evaluasi motivasi belajar siswa. Pembelajaran kontekstual yang relevan ini dapat diharapkan meningkatkan motivasi siswa serta membekali mereka dengan keterampilan yang dapat diterapkan dan dalam situasi dunia nyata. Penerapan nilai-nilai berakhlak di dalamnya yakni adaptif, menyesuaikan materi pembelajaran dengan tantangan dunia,
dunia nyata untuk meningkatkan relevasi. Penerapan selanjutnya adalah yakni kompeten menggunakan metode inovatif untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi. Kontribusi di dalamnya ini adalah kegiatan meningkatkan relevan pembelajaran dengan tantangan dunia nyata, mendukung misi sekolah untuk menyediakan lingkungan belajar yang terpadu dengan mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata. Siswa juga lebih termotivasi setiap menghadapi tantangan zaman sekaligus mengembangkan potensi yang dimilikinya diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun kedua, tahun 2026, pelatihan diferensiasi pembelajaran untuk guru. Outputnya adalah tersusunnya modul pelatihan dan laporan hasil implementasi pelatihan. Pelatihan ini akan meningkatkan kemampuan guru dalam memahami dan memenuhi kebutuhan belajar individu siswa sehingga mendukung pengembangan kompetensi mereka secara efektif. Kemudian di sini melahirkan untuk nilai-nilai yang relevan, berorientasi layanan, memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah yakni kompeten meningkatkan keterampilan guru dalam mengidentifikasi dan mendukung berbagai gaya belajar siswa. Nah, kontribusi pada pelatihan ini membantu guru memahami dan memenuhi kebutuhan belajar individu siswa yang sejalan dengan misi sekolah untuk membangun karakter belajar yang kuat dengan mengembangkan metode pembelajaran yang lebih personal guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan mendukung potensi akademik dan non-akademik siswa itu sendiri. Pada tahun ketiga, tahun 2007, program edukasi etika digital. Outputnya adalah tersusunnya materi pelatihan etika digital dan laporan pelaksanaan edukasi ketika digital ini bertujuan untuk membekali siswa dengan pemahaman yang kuat mengenai perilaku baik di dunia maya yang merupakan keterampilan penting di era digital sekarang ini. Nilai-nilai terkandung di dalamnya yakni loyal, membangun kesadaran etika digital di kalangan siswa, akuntabel, mengukur dampak pelatihan terhadap perubahan perilaku siswa di dunia maya. Adapun kontribusi di dalamnya, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya etika digital, mendukung visi sekolah dalam mencetak pelajar Pancasila berwawasan global dan menanamkan nilai-nilai etika. Siswa dapat menjadi warga digital yang bertanggung jawab dan berperilaku. Di tahun keempat 2024, kegiatannya adalah workshop pemahaman moral dan adaptasi sosial. Outputnya adalah terlaksana workshop dan tersusunnya laporan hasil serta panduan pemahaman moral. Workshop ini akan membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman moral yang lebih baik, memungkinkan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan menjadi individu yang lebih responsif. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah yakni kolaboratif, mengajak orang tua dan masyarakat dalam workshop untuk mendiskusikan nilai-nilai moral dan terjadilah harmonis mendorong diskusi terbuka tentang tantangan sosial yang dihadapi siswa itu sendiri. Kontribusi workshop ini berkontribusi pada misi sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang mengembangkan karakter siswa dengan meningkatkan pemahaman moral siswa menjadi siap untuk menghadapi perubahan sosial
yang cepat sehingga dapat beradaptasi dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Kesimpulan, dalam laporan yang berjudul Upaya Meningkatkan Remaja, Relevansi Pembelajaran dalam Menghadapi Tantangan Dunia Nyata untuk mendorong motivasi belajar siswa SMK Negeri 5 Gorontalo melalui pendekatan kontekstual, dapat disimpulkan bahwa penerapan nilai dasar ASN sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan kontekstual, relevansi pembelajaran dengan tantangan dunia nyata dapat ditingkatkan yang pada gilirannya akan mendorong motivasi belajar siswa, penerapan nilai-nilai berakhlak dalam setiap kegiatan pendidikan, juga berkontribusi pada pembentukan karakter siswa yang sangat kuat dan bertanggung jawab. Adapun saran pada penulisan pemaparan ini adalah nilai dasar ASN di lingkungan SMK Negeri 5 Gorontalo dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam setiap aspek pembelajaran dan interaksi antara guru dan siswa, mengadakan program pelatihan yang fokus pada penerapan nilai-nilai berakhlak dan pendekatan kontekstual bagi seluruh tenaga pendidik agar mereka dapat lebih memahami, menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kegiatan belajar mengajar, mendorong pimpinan untuk menjalin kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya guna mendukung implementasi program yang relevan sehingga siswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang holistik serta mengusulkan agar dilakukannya monitoring dan evaluasi berkala terhadap penerapan nilai-nilai ASN dan efektivitas pendekatan kontekstual yang telah diterapkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dapat memberi dampak positif yang berkelanjutan. Terima kasih pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.